Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Bunda Cici, Sotihatu Namo Buddhaya. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semua pada sehat-sehat kan? Oh ya, jangan lupa adik-adik tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa juga adik-adik selalu makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan rutin berolahraga. Oke, seperti biasa, pada hari ini kita mau melaksanakan kebaktian online SMB Ananda Wihara Sasana Subesita. Nah, seperti biasa juga, kita akan memulainya dengan membacakan parita dan bermeditasi. Nah, hari ini yang mau memimpin pembacaan parita dan bermeditasi adalah Koko Belly. Nah, langsung aja, adik-adik di rumah yang punya buku parita boleh dibuka, dan adik-adik yang tidak mempunyai buku parita boleh searching dulu di Google agar nanti kita bisa membacakan parita bersama-sama. Oke, langsung aja kepada Koko Belly dipersilakan. Mari adik-adik, kita mulai puja bakti pada pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha sebanyak 3 kali ya. Penghormatan dimulai. Mari kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Buka bukunya halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhakho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yasacamayang bhagavato dhammang rocema imehi sakarehitang bhagawantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa,
Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karomasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagama parthang bharnamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada parthang bharnamase parnatipata weramani sikkhapadang samadhiyami adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami
Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami Surameraya Majapamadarthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarathi sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandirdhiko akaliko ehipassiko Opanaiko paccatang wedittabbo vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supartipanno bhagavato sawaka sangho ujupartipanno bhagavato sawaka sangho Nyaya partipanno bhagavato sawaka sangho Samici partipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yuggani artha purisa Esa bhagavato sawaka sangho ahunneyo pahunneyo
Dakhirnio Anjalikarnio Anuttarang Punyakhetang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang Saca Kiriyagathayo Bharnamase Nathime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Saca Waccena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Saca Waccena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Saca Waccena Sothite Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ayo adik-adik, kita tutup matanya. Badannya tegap, tangannya di pangkuan, duduknya rileks. Meditasi dimulai. Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tati
Meditasi selesai. Sape sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, terima kasih kepada Koko Beli yang telah memimpin membaca parita dan bermeditasi pada hari ini. Oke, adik-adik, gimana nih? Pada masih semangat kan untuk kebaktian online pada hari ini? Nah, biar lebih semangat, kita mau nyanyi dulu nih adik-adik, biar nggak ngantuk. Ya, hari ini yang akan memimpin nyanyi adalah Koko Wisa. Oke, adik-adik di rumah boleh ikutan nyanyi ya, sama-sama Cici Koko di sini. Oke, langsung aja kepada Koko Wisa, dipersilahkan. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima salam Buddhis dari Koko, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi nih sama Koko di Sekolah Minggu Buddhis Ananda. Dan pada pagi hari ini Koko akan biasa nyanyi. Jangan bosan ya dengerin Koko nyanyi ya. Hari ini Koko akan nyanyi lagu yang agak udah lama sih. Cuman ya kita nyanyiin lagi ya. Judulnya Kulangkahkan kaki. Sebelum itu Koko bakalan manggil gitar Koko. Mana dia? Ting. Ah. Oke, kali ini kita akan nyanyi Kulangkahkan kaki ya. Oke. 1, 2, 3, 4.
itu saja lagu dari Koko nyanyi pada hari ini. Sotihatu Namo Buddhaya. Bye bye. Oke, terima kasih kepada Koko Wisa yang telah memimpin nyanyi pada hari ini. Gimana nih adik-adik, suara Koko Wisa bagus banget kan? Oke, pastinya dong. Nah, setelah nyanyi, kan adik-adik udah semakin semangat nih, jadi udah gak ngantuk lagi. Nah, langsung aja selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing pada hari ini. Nah, ada yang tahu gak nih adik-adik siapa yang mau sharing pada hari ini? Ayo tebak siapa? Cici ini terkenal banget nih di SMB. Siapa ya kira-kira? Nah, Cici kasih tau aja, hari ini yang mau sharing adalah Cici Novi. Nah, adik-adik pasti pada kenal dong sama Cici Novi. Nah, hari ini Cici Novi mau membawakan cerita tentang Jataka si Kera dan Tuan Buaya. Wah, dari judulnya aja udah menarik banget ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah dengerin dengan baik cerita dari Cici Novi dan kalau bisa dengerin cerita Cici Novi ini dengan sikap yang baik juga ya adik-adik. Kalau bisa adik-adik di rumah jangan sampai tidur-tiduran atau bermain dan sebagainya. Karena walaupun kita kebaktian hanya melalui online, tetapi adik-adik harus tetap menjaga perilaku yang baik selama kebaktian ini berlangsung. Oke, langsung aja kepada Cici Novi. Kita mulai sharing pada hari ini. Adik-adik di rumah jangan lupa dengerin dengan baik, karena Cici yakin banyak banget pembelajaran dari cerita yang akan Cici Novi bawakan ini. Oke, langsung aja kepada Cici Novi, dipersilakan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici. Nah, hari ini Cici mau ngisi tentang salah satu kisah Jataka nih. Nah, sebelumnya terima salam bus dari Cici ya. Sotihatu Namo Buddhaya. Nah, kisah Jataka kan ada banyak banget nih. Nah, Cici mau cerita salah satunya nih. Adik-adik udah pernah dengar belum cerita tentang si Kera dan Tuan Buaya? Nah, langsung aja ya Cici mulai nih. Jadi, pada zaman dahulu kala, nah ketika Sang Buddha ini lagi bercerita nih tentang keinginan Dewa Data tuh yang mau ngebunuh Sang Buddha. Nah, Sang Buddha berkata nih sama murid-muridnya, ini tuh bukan pertama kalinya Dewata ingin mencoba membunuhku. Tapi di kehidupan yang lampau, kehidupan yang sebelumnya, dia juga pernah ingin mencoba membunuhku. Nah, lalu Sang Buddha cerita dong tentang cerita si Bodhisatta saat dia lahir menjadi seekor kera. Nah, jadi pada zaman dahulu kala itu tuh hidup seekor kera di salah satu tepi sungai. Nah, dia tuh tinggal di pohon itu sendirian. Nah, di tepi sungai nih. Nah, di tengah sungai itu tuh ada satu pulau yang dimana pulau itu tuh ditumbuhin banyak banget pohon-pohon buah-buahan. Nah, di tengah-tengahnya nih, di antara tepi sungai mau ke pulau, itu tuh ada satu batu yang tinggi. Nah, jadi itu tuh cuma satu-satunya cara supaya si kera bisa jalan ke pulau itu. Nah karena si kera ini merupakan bodhisatta, nah kera ini tuh pintar dan kuat. Jadi si kera ini suka nih bolak-balik ke pulau itu. Jadi dari tepi sungai, si kera tuh lompat nih ke batunya. Dia lompat ke batu, habis itu dia lompat ke pulau itu. Nah, di sana tuh dia makan buah-buahan, banyak banget buah-buahannya. Nah, jadi pagi-pagi nih si kera lompat nih ke batu terus ke pulau. Nah, makan buah-buahan. Nah, begitu udah sore si kera pulang lagi supaya ke tepi sungai di rumahnya. Nah, pada saat itu juga tuh di sungai itu tuh hidup satu pasang buaya. Nah, ada Tuan Buaya sama Nyonya Buaya. Nah, si Nyonya Buaya ini tuh dia lagi hamil nih. Nah, si Nyonya Buaya ini suka ngelihat kera itu bolak-balik dari tepi sungai, dia lompat ke batu, dia lompat lagi ke pulau. Suka bolak-balik dari pulau ke tepian. Nah, si Nyonya ini tuh ngerasa, wah, kera ini hebat banget ya bisa bolak-balik ke sana. Nah, sampai suatu saat si Nyonya Buaya ini punya pemikiran, wah, sepertinya jantung kera ini enak nih untuk aku makan. Nah, lalu si Nyonya Buaya ini ngomong dong ke Tuan Buaya, tolong tangkap kera itu, aku ingin memakan jantungnya. Nah,
karena si Nyonya Buaya ini sedang hamil, jelas dong si Tuan Buaya langsung berjanji, baik, aku akan ambil jantung kera itu. Nah, si Tuan Buaya pergi untuk nunggu si keranya, si kera itu. Nah, karena keranya lagi di pulau, lagi makan buah-buahan, si Tuan Buaya tuh nunggu di atas batu. Dia nunggu di situ sampai si kera balik nih. Harapannya si Tuan Buaya tuh si kera lompat ke batu, terus langsung ditangkap deh sama buayanya. Nah, pada saat sore hari, si kera mau pulang nih. Terus dia ngeliat, loh, kok batunya kelihatan lebih tinggi ya dari yang tadi pagi. Nah, si kera merasa ada yang aneh. Terus dia ngecek, apa jangan-jangan karena airnya surut jadi batunya terlihat lebih besar. Terus dia ngecek, wah, tinggi airnya masih sama kok nih sama yang tadi pagi. Nah, si kera nih udah mulai merasa ada yang aneh nih. Akhirnya si kera karena dia pintar, dia bertanya ke batu, halo batu. Dia manggil berkali-kali nih, halo batu, hai batu, hai batu. Nah, terus karena si batunya nggak ngejawab, si kera bilang lagi, hai batu, kenapa kamu nggak menjawab pertanyaan aku hari ini? Kenapa kamu nggak menjawab panggilanku? Nah, si buaya bingung dong. Wah, jangan-jangan si batu sering berbicara nih sama si kera. Akhirnya si buaya dengan inisiatifnya dia berkata, hai kera, ya ada apa? Lalu si kera menjawab dong, siapakah kamu? Dengan polosnya Tuan Buaya berkata, saya adalah buaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata si kera. Kenapa kamu duduk di atas batu itu? Tuan Buaya jawab, saya ingin menangkapmu dan memakan jantungmu untuk diberikan kepada istriku. Nah, lalu si kera berpikir, bagaimana caranya aku meloloskan diri dari buaya ini? Nah, karena si kera pintar, si kera berkata, baiklah buaya, karena tidak ada jalan lain lagi selain batu itu untuk kembali ke tepi sungai, aku akan memberikan jantungku kepadamu. Lalu si kera berkata kepada buaya untuk membuka mulutnya. Kera, kamu bukalah mulutmu. Lalu ketika aku melompat ke dalam mulutmu, kamu dapat langsung memakan aku. Nah, si buaya dengan senangnya berkata, baiklah, aku akan membuka mulutku. Lalu pas ketika si buaya buka mulutnya lebar-lebar, matanya buaya itu ketutup. Jadi begitu dia buka, matanya ketutup nih, jadi merem. Nah pada saat itu karena si kera ini cerdas, si kera ini langsung lompat nih ke atas kepalanya buaya. Habis lompat ke atas kepalanya, langsung dia lompat ke tepi sungai, langsung naik ke pohon. Nah, dari sini si buaya berkata, hai kera, hanya kamu yang bisa melewati aku. Kamu sangat pintar, kera. Nah, terus buaya ini mengatakan beberapa syair. Kera, ia yang di dunia ini memiliki 4 kualitas melampaui musuh-musuhnya. Dan saya pikir kamu memiliki 4 kualitas itu. Lalu buaya ini juga berkata, mengulangi beberapa syair. Siapapun yang wahai raja kera seperti dirimu, memadukan ucapan benar, kebijaksanaan, semangat, dan pelepasan, dapat melihat musuh-musuhnya dan menemukan jalan membebaskan diri. Nah, akhirnya karena si kera ini udah selamat, si buaya ini pun kembali nih ke rumahnya. Dia karena nggak dapet gantung keranya. Nah, istrinya jelas marah dong, nyonya buayanya marah. Namun karena waktu berganti terus, nah ketika mereka melihat anaknya, mereka juga melupakan kejadian itu. Nah, dari cerita itu kita dapat belajar nih bahwa kalau kita mengakui kekalahan itu merupakan salah satu kejujuran, di mana kejujuran itu akan membawa kita dalam kedamaian. Nah, coba adik-adik, pernah gak nih adik-adik ngerasa abis main nih sama teman-temannya, abis lomba misalkan, abis ngikut lomba nih, yang menang teman kelasnya adik-adik, terus
Adik-adik ngerasa, aku nggak terima nih, kenapa sih harus dia yang menang? Karena aku juga mau menang, aku nggak mau kalah. Nah, di sini kita harus belajar untuk mengakui kekalahan kita. Kalau kita emang kalah, yaudah kita akuin. Wah, kita bisa bilang nih ke teman kita yang menang. Wah, kamu hebat ya. Kamu bisa tolong ajarin aku nggak supaya aku bisa hebat kayak kamu. Oke adik-adik. Nah, sampai situ dulu ya cerita dari Cici ya. Nah, sekian cerita dari Cici. Sotihotu Namo Buddhaya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke, terima kasih kepada Cici Novi yang telah mengisi sharing pada hari ini. Nah, gimana nih adik-adik, seru banget kan cerita dari Cici Novi tadi? Nah, Cici mau bahas sedikit nih. Jadi, intinya pada cerita Cici Novi yang tadi Cici Novi bawakan adalah kita jangan pernah malu, ragu, dan takut untuk mengakui kekalahan. Karena dengan mengakui kekalahan itu adalah termasuk tindakan kejujuran ya adik-adik. Dan seperti yang kita tahu, kejujuran itu akan membuahkan kedamaian bagi kita dan orang lain. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya adik-adik sedang ikut lomba. Nah, adik-adik kalah nih. Nah, jangan malu dan jangan takut untuk mengakui kekalahan tersebut. Karena kekalahan itu bukan berarti kita tidak jago gitu ya adik-adik. Tetapi itu adalah salah satu bentuk kita harus mengintrospeksi diri kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi adik-adik di rumah jangan malu dan jangan takut untuk mengakui kekalahan. Oke, sekian aja kebaktian online pada hari ini. Jangan lupa ikuti kebaktian online pada minggu-minggu berikutnya. Kalau adik-adik ada yang kurang mengerti tentang cerita Cici Novi yang tadi, adik-adik bisa komen di kolom komentar atau DM ke IG smb_ananda. Oke, sekian aja kebaktian online pada hari ini. Citutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya. Ayo adik-adik kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan parita nama Karapata secara bersama-sama ya. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabbe Sata Bawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian dari Koko. Sotihotu Namo Buddhaya.